Selamat bertemu kembali saudara-saudara sekalian di Budaya Komputer. Kali ini kita akan belajar tentang pemrograman web, teman-teman ya, tapi yang sederhana saja. Sederhana ya. Di dalam pemrograman web itu ada dua, ya, ada dua uh, uh, konteks, teman-teman. Konteks pemrogramannya itu yaitu server side dan client side. Ya. Jadi yang server side itu dia harus ada server, kalau yang client side itu ya tidak harus ada server. Contohnya apa? Pemrograman seperti HTML, teman-teman. Kita bikin ini ya, HTML ya. Kita jangan pakai ini ya. Saya buka dulu editor kesayangan kita. Editor kesayangan kita itu adalah Notepad ini. Pak, kenapa kok pakai Notepad itu, Pak? Itu kan jadul ya, kan? Nah, yang jadul ini justru kita gunakan HTML agar kita bisa memahami ya, memahami secara konsep teman-teman pemrograman web itu seperti apa dan menghafal ya sedikit demi sedikit uh, instruksi atau code atau tag ya, kalau dalam HTML disebut dengan tag HTML. Jadi di dalam pemrograman client side kita butuh yang namanya body program seperti ini, teman-teman. Ini HTML. Ya, sebaiknya ini huruf kecil ya, teman-teman ya. Jadi HTML itu adalah tag yang menaungi ya, Kita boleh menganggap HTML ini sebagai bagian yang paling besar ya. Kalau dikatakan kontainer boleh juga lah ya. Di dalamnya terdapat yang namanya head, teman-teman. Head seperti ini tuh ya. Terus ditutup dengan slash head gitu. Terus dalam head, teman-teman, dalam head ininya dibuat seperti ini supaya terlihat teratur ya, teman-teman ya. Ada title. Nah, title ini nanti akan diperlihatkan di dalam browser. Misalnya web, latihan web, program web. Web itu apa? Ya, web itu adalah dokumen, namanya kumpulan dari dokumen. Dokumen itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa suara. Jadi ya, web itu adalah kumpulan dari dokumen yang disimpan di dalam sebuah server ya. Dan server itu ya, menyimpan data itu dan terkoneksi kepada internet. Itu yang disebut dengan Internet Service Provider atau ISP, teman-teman. Nah, di servernya ISP lah kita meletakkan semua dokumen-dokumen kita ini nanti. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, setelah ini ya kita kesini dulu. Namanya juga yang sederhana, teman-teman ya. Jadi siapapun saya berharap bisa mengikuti ini ya, mulai dari kelas yang baru pertama sekali seperti ya kelas-kelas yang dasar, kelas-kelas yang menengah, kelas-kelas yang lanjut, kelas-kelas yang sudah uh, kelas yang maha gitu ya, teman-teman. Saya bisa mengikutinya. Nah, body ya, struktur body dari halaman web itu kita buat seperti ini. Nah, nanti bagaimana Pak kalau digabungkan dengan yang lain? Nanti kita bahas kalau digabungkan dengan yang lain. Oke, setelah ada head, ada di dalam head itu ada title. Nah, di sini ada yang namanya body, teman-teman. Body. Nah, teman-teman kalau dengar body gitu sudah langsung bisa membayangkan nanti isinya apa gitu ya. Kan begini. Nah, dengar body kan kita langsung bisa bayangkan berarti nanti semua yang tampil di layar browser itu, teman-teman. Di layar browsernya kita itu ya, itu yang disebut dengan halaman web, teman-teman. Ya.
yang tampil di situ kita letakkan di dalam body ini, teman-teman. Misalnya ada tag yang sering digunakan untuk header, teman-teman, menggunakan H1. Ya, tag H1 tutup dengan tag H1 seperti ini. Header ya ini, teman-teman ya. Header ini kalau kita kasih tag di sini, teman-teman, misalnya halo, saya belajar web, program web. Nah, ini kita simpan. Nyimpannya, teman-teman, ini nyimpannya, diperhatikan. Nyimpannya boleh di mana saja. Karena ini pemrograman client side. Di mana saja boleh, ya. Ada server atau tidak ada server, it's okay. Ya, kalau ada server ya silahkan letakkan di server. Kalau tidak ada server, ya sudah di mana saja boleh. Jadi ini misalnya saya letakkan di dalam sebuah folder yang saya sudah buat, to save. Misalnya saya letakkan di sebuah folder namanya matrikulasi. Ya, jadi mungkin latihan satu, teman-teman. .html. Loh Pak, kok pakai model gitu? Iya, karena kita menggunakan IDE ya. Editornya kita ini adalah editor yang jadul ya teman-teman. Jadi lah kenapa yang jadul kok dipakai gitu loh. Nah, ada maksudnya teman-teman. Kenapa kita menggunakan yang ini? Kalau kita menggunakan yang sedikit modern gitu ya, teman-teman mungkin ada yang sudah terbiasa dengan menggunakan framework gitu ya. Nah, tapi di dalam framework itu teman-teman sudah ada kemudahan-kemudahan ya. Jadi kemudahan-kemudahan itu diharapkan tidak didapatkan dulu kalau kita masih di tahap ingin membuat, ingin mengerti dan memahami bagaimana halaman web itu dibangun. Ya, sebaiknya kita menggunakan yang benar-benar manual ini, teman-teman. Lalu kedua, di mana ada komputer, di situ ada notepad, teman-teman. Jadi boleh siapapun boleh melakukannya. Yang teman-teman anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun bisa. Ya, duduk di bangku sekolah menengah ya bisa karena di mana ada dia tidak perlu menginstalkan macam-macam gitu ya. Udah komputer yang ada yang dia pakai itu sudah bisa digunakan untuk membuat program. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita jalankan dulu nih. Banyakkan omong nanti. Jangan terlalu banyak omong gitu ya. Ya, ini teman-teman channel yang saya sudah buat. Nah, sekarang untuk menjalankannya bagaimana? Kita menjalankannya dari browser, teman-teman ya. Dari browser ini. Lalu untuk menjalankannya kita menuju ke folder di mana tadi data itu kita letakkan. Nah, dia di sini teman-temannya latihan 1. Ini saya klik 2 kali. Tuh. Lalu saya belajar pemrograman. Nah, terus yang ini adalah latihan pemrograman. Ini yang tadi di title, ini yang ada di dalam body, teman-teman. Gitu ya. Jadi ya begitulah membuat halaman web yang sederhana. Oke, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau H1 itu di Word itu ukuran font berapa? H1 ini kalau di Word itu kalau persisnya itu bisa ukuran font 12, teman-teman. Ukurannya itu ukuran fontnya itu 24, font 24 pixel ya teman-teman ya. 24 pixel. Seperti itu. Kalau di Word. Gitu ya. Ini ada subnya lagi ya teman-teman. Subnya itu H2. Ya, H2 ini ya. Senang belajar pemrograman berbasis web, teman-teman. Ini H2 ini teman-teman ya.
kedua kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau menjalankannya teman-teman, ini boleh di enter atau ini di refresh atau ditekan F5. Tekan F5. Nah, gitu. Ini subnya ya, teman-teman. Itu dan ini subnya. Seperti itu. Ini kalau tidak salah di Word ini 14. Ini 14. Konotasinya. Itu teman-teman. Lalu sekarang kalau mau bikin garis lah dulu gitu ya. Mau bikin garis gimana Pak? Mau bikin garis, kita bikin garis misalnya. Di dalam HTML itu ada yang namanya HR, horizontal teman-teman. HR ini adalah HR, horizontal row. Nah, kalau saya tulis begini, ini tidak perlu ditutup, tidak apa-apa teman-teman. Ya tapi kalau teman-teman, Pak, udah tutup aja Pak, ya tutup, tidak apa-apa. Boleh. HR seperti ini. Nanti akan ada garis teman-teman. Loh, lihat toh ada garis ini. Garisnya itu tebalnya 1 pixel. Ya. 1 pixel itu berapa Pak? 1 titik. Itu. Oke. Loh, kalau ditebalkan boleh tidak itu Pak? Boleh banget. Semua tag ini teman-teman. Semua tag ini punya yang namanya atribut. Ya, tag ini semuanya ada atributnya ya. Nah, terutama yang nanti perlu kita tahu itulah atribut-atribut dari tag yang ada di dalam body, teman-teman. Misalkan ini tag H1. Pak, kalau tag H1-nya mau dikasih color, boleh enggak? Kita bikin coba color ini. Color sama dengan blue. Nanti warnanya jadi biru tidak? Tidak biru, teman-teman, karena ini color ini ya, bukanlah atributnya. Tahu teman-teman ya. Atribut itu apa? Atribut itu pelengkap dari sebuah objek ya. Kalau teman-teman pakai baju ya itu adalah atributmu. Terus pakai topi itu atribut. Kalau pakai sepatu juga atribut. Ya, kalau orang. Terus ini kita bikin yang dia kenal ya, teman-teman. Lupa kalau di editor yang lain teman-teman, ini sudah langsung bisa ditampilkan apa aja atributnya. Tapi di sini tidak ditampilkan karena kita pengen yang dari sangat dasar banget. Gitu ya. Terus coba ya misalnya text align. Ya mau enggak text align. Untuk menengahkan teksnya teman-teman, kita bikin center. Mau apa enggak? Kita lihat ya. Itu adalah atribut. Oh iya, dia tidak mau. Loh Pak, kalau tidak mau seperti itulah caranya gimana? Caranya kita menggunakan yang namanya cascading style sheet, teman-teman. Cascading style sheet. Jadi ini nanti akan bisa teman-teman sama seperti tadi. Cascading style sheet itu ada yang namanya inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Nah, yang sederhana kita buat dulu di sini yang inline. Inline itu berarti digabung dengan tag-nya, teman-teman. Nah, kita bikin sini. Style, diawali dengan style, lalu sama dengan, diakhiri dengan begini. Ini ya. Lalu tadi apa? Color ya tadi kali ya. Yang nggak bisa color. Tapi dengan style dia pasti bisa, teman-teman. Ya. Nih, kita lihat hasilnya. Jeleng. Sekarang warnanya jadi biru. Tadi yang nggak bisa apa? Oh, menengahkan tadi udah bisa. Text align. Alignment. Center tadi tidak bisa. Sekarang dengan menggunakan CSS, maka dia sekarang ada di kleng, dia ada di tengah. Iya teman-temannya. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan kepada atribut yang lain. Nah, misalnya ini saya copy aja teman-teman ya, biar tidak lama. Jadi kita copy jeleng di sini. Sudah. Setelah itu kita kasih warna yang lain lah, misalnya light blue. Ya, light blue itu ya abu-abu ya, abu-abuan, nah, seperti ini. Tapi tidak kontras kalau light blue itu dengan warna
putih teman-teman, maka bisa kita kasih backgroundnya. Nah, kalau kita membuat sebuah program teman-teman, ya, kalau kita membuat sebuah program, lalu ya teman-teman bayangkan format untuk satu baris teks saya belajar ini sudah seperti ini untuk membuat warna dan untuk menengahkan. Tentu itu akan menjadi panjang dan lebar nanti, akan jadi panjang ini instruksi ini teman-teman. Jadi skripnya ini akan lebih panjang. Nah, cara yang lain kalau ini tadi disebut dengan inline CSS, maka ada cara yang lain kita bisa menggunakan apa? Menggunakan internal CSS. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dulu. Nah, kita lewatkan dulu, kita kembali sini supaya ini jangan light blue, saya bikin yang cyan aja. Cyan. Ya, teman-teman. Oke. Nah, dia seperti ini. Warnanya seperti ini. Lalu ini HR-nya, kalau HR teman-teman bisa kita tambahkan yang namanya size-nya. Size ini hubungannya dengan ketebalan daripada garisnya. Kalau itu tadi 1, kalau ini sekarang saya bikin 3 misalnya begini ya. 3, nanti dia akan semakin tebal teman-teman. Ya. Nih. Semakin tebal dia ya. Tebal terlihat? Oh, tidak terlihat tebalnya. Nih, semakin tebal ya. Tidak terlihat tebalnya kah? Kalau tidak terlihat saya kasih warnanya begini ya. Color. Kalau ini ada atributnya teman-teman. Color sama dengan ya, supaya terlihat saya bikin blue. Blue. Nah, nanti kan terlihat tebalnya. Nah, dia tebal ini teman-teman. Ini seperti ini. Ya. Nih. Kalau tadi baru 1 pixel, sekarang kalau saya tambahin misalnya bikin 5 ya supaya marem, ileng. Nah, seperti ini. Kalau saya tambahin di bawahnya bagaimana Pak? Boleh saya tambahin lagi di bawahnya dengan warna yang berbeda. Misalnya ini warnanya kita kasih warna misalnya merah gitu ya. Yang gampang-gampang aja. Ini warna. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus atribut yang lain teman-teman yang bisa kita kasih atribut. Di sini misalnya bodinya itu backgroundnya kita kasih warnanya apa? Ya seperti tadi warnanya misalnya kita bikin BG color teman-teman. Di sini atributnya adalah BG color. Lalu kita kasih warnanya light blue yang tadi teman-teman ya. Light blue. Nah, dia seperti ini. Loh Pak, ini jadinya tidak kelihatan warnanya, ini enggak kontras. Nih, misalnya. Saya kasih supaya dia kontras, kasih warnanya jangan warna cyan, tapi warnanya yellow. Ya, warna-warna yang sering teman kita temukan. Nah, seperti ini dia. Oke, ada gambaran teman-teman. Ya, untuk membuat halaman itu seperti ini teman-teman. Halaman web itu. Ya. Nah, diingat-ingat teman-teman ya. Di sini ada yang namanya inline CSS teman-teman. Ya. Inline CSS ya. Kalau dalam CSS ini berarti selector. Terus yang ini namanya element. Ini namanya element value, teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman ya. Ini bisa kita tambahin. Oke. Kita tambahin misalnya width-nya teman-teman ya. Width garisnya itu kita kasih 800 pixel nanti supaya dia jadinya seperti ini teman-teman ya. 800 seperti ini. Nah, jadi tidak penuh. Terus di bawahnya kita tambahin lagi satu lagi dengan warna kuning. Nah, yellow. Nah, yellow ya teman-teman ya, yang warna biasa kita temukan. Warna-warna biasa kita temukan kampanye ya teman-teman. Nih, balik lagi sini dan ini dia. Seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau misalnya ditambahkan gambar bagaimana Pak? Boleh kita tambahkan gambar, tapi kita tambahkan di sini ya,
teman-teman ya. P itu namanya paragraf. Oke, supaya dia turun ke paragraf berikutnya. Terus kita bikin gambar. Gambar itu teman-teman, tag-nya itu adalah image, IMG. Terus diikuti dengan atributnya untuk mendapatkan gambar itu, di mana posisinya kita menggunakan src, source. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Tutup. Kita lihat gambarnya. Gambarnya ada di... Nah, saya kebetulan ada di My Photo ini teman-teman. Karena gambar My Photo. Kalau dia satu tempat, nih begini nih, ada fotonya satu tempat, berarti tinggal dibuatnya My Photo. Nah, perhatikan ekstensinya teman-teman. JPEG, JPEG, berarti JPEG. Kita lihat. Kalau dia satu halaman, teman-teman, satu halaman, satu folder dengan file ini, di mana file ini kita letakkan, ya kita menyebutkannya begini. Nah, lah kalau tidak satu folder, caranya gimana Pak? Kalau tidak satu folder, caranya gimana? Ya misalkan begini ya, ini di matrikulasi tadi, tapi ada di dalam foto saya juga ada. Foto saya nih, ini berarti dia di luar teman-teman, di luar folder di mana file itu berada. Maka kita menuliskan namanya ini seperti ini. Foldernya apa? Foldernya tadi namanya adalah nih, foto saya. Ini dia teman-teman ya. Foto saya ini saya masukkan di sini. Berarti foto saya slash. Kita letakkan begini, lalu kita jalankan. Nah, udah kelihatan toh? Apa itu? Nah, ini harusnya ada ininya juga dong. Ya, sebaiknya kalau dia di atas ini taruh ini. Nah, begini. Kasih dua. Tapi tidak dikasih ini juga bisa. Jalan dia. Asal foldernya itu sudah tepat. Kan kelihatan. Tuh. Ya toh? Gitu teman-teman. Tapi kalau mau dikasih titik dua juga boleh. Dia tetap akan jalan. Ya. Maksud. Kalau mau ditengahkan bagaimana caranya? Kalau mau ditengahkan, menengahkannya itu teman-teman, kalau gambar itu memang harus dimumpulkan dulu dia ke permukaan gitu ya, supaya dia bisa geser, supaya dia tidak ada di posisinya dia yang lama. Maka kita buat menggunakan style ya teman-teman ya, inline CSS. Kita menggunakan display dulu, displaynya dia kita mumpulkan ya teman. Di display kita bikin blok seperti dia dimumpulkan, namanya dia diangkat dari posisinya supaya kita bisa geser. Ya, nanti akan kita sampai ke situ teman, mengenai display blok, lalu ada yang namanya absolute dan lain-lain sebagainya. Oke, setelah itu kita bikin marginnya, margin sama dengan auto. Nah, ini nanti dia akan otomatis jadi bergeser ke tengah teman-teman. Jeleng. Nah, dia otomatis ke tengah seperti ini. Gitu. Kalau mau dibesarkan teman-teman, berarti kita menambahkan yang namanya sini teman-teman ya, width ya teman-teman, width. Nah, itu kita bisa menambah. Jadi misalnya mau kurang gede dengan menggunakan pixel ya teman-teman. Jadi 200 yang seperti itu. Bisa enggak dibuat gambarnya itu bulat? Bisa. Nah, sini teman-teman ini, nah, tapi nanti jadi panjang ini ya. Nah, saya letakkan di bawah ya, letakkan di bawah sini aja. Ya, style. Ini saya letakkan di bawahnya lagi. Ya, memang tidak enak kalau inline CSS itu teman-teman ya. Ini seperti ini. Ini sebaiknya nanti kita menggunakan yang namanya internal CSS. Nah, bisa kita menggunakan border. Kalau dibikin border, nah, sama dengan border jadi 2 pixel teman-teman ya, supaya nanti kelihatan dulu bordernya, ada enggak garisnya nanti ya. Border mana nih border 2 pixel solid teman-teman ya. Ini berarti dia nanti garis itu penuh,
Warnanya apa? Misalnya warnanya kita bikin black aja ya, warnanya black. Lihat bordernya apakah ada teman-teman. Jeleng. Nah, kan ada garis ini sekarang nih. Kalau dia mau dibuat bundar teman-teman, maka ini jadinya border diikuti dengan radius. Border radius misalnya kalau 30 pixel teman-teman, berarti nanti sudut-sudutnya itu akan dipersing. Dipersing 30% loh. Sudut-sudutnya. Kalau 50% gimana? 50. Jadinya seleng. Nah, seperti ini. Jadi semakin tebal dia, semakin. Kalau 100 bagaimana? 100. Jeleng. Nah, bundar dia sudah. Nah, kalau antara panjang dan lebarnya itu sama teman-teman dari gambar ini, ya. Antara gambar ini misalnya width-nya 200, lalu misalnya saya bikin height-nya 200 juga ya. Supaya nanti dia bundar beneran ya. Dia jadi bundar beneran. Kita lihat jadi. Jeleng. Nah, dia bundar beneran teman-teman. Ya. Oke teman-teman, saya kira untuk pertemuan kita di awal ini memberikan gambaran sederhana kepada teman-teman tentang pemrograman web itu membuatnya seperti apa. Siapapun bisa membuat teman-teman, ya. Siapa saja bisa membuat. Silahkan dicoba. Nah, ini nanti teman-teman dicoba dulu, lalu setelah teman-teman coba, ya, boleh ditambahkan gambar ini. Lalu tambahkan gambar teman-teman, bikin namamu di bawahnya. Jadi nanti kelihatan gambarmu dan namanya di bawah. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan lagi di video yang berikutnya. Selamat belajar teman-teman semuanya.